Jadi asal muasal kitab ini terjadi dikarang hasil permintaan Surau Urang Raya. Nutulis selembar atau risalah yang tipis tentang hakikat iman. Berarti bak masanya sangat dibutuhkan. Nyok don karang kitabnya. Antara hijrah Nabi dengan karang kitabnya berkisar sekira-kira 1188 tahun. Nyo pada hijrah. Saput put 5. Nyo 1188 tahun. Nyo lama le hijrah Nabi ni karang kitabnya. Aduk tahun. Yang kedua nak. Nyandum lama kah kitab ni? Abad sana. Kah Baktun le hijrah Nabi sekian lamanya, rohlah seorang nyokun pengarang menuntut daripadaku, makna menuntut jimelake dilake tulung daripada lun seorang laki-laki yang orang laki-laki hana boleh kepada lun menyalahi daripada dia tuntutan. Hanjil lun tulak baktunnya terus seorang laki-laki yang jilake bak lun dituntut bak pengarang yang permintaan ji hanjil lun tolak, hanjil lun menyalahi akan permintaannya. So teman laki-lakinya setengah daripada orang yang besar bak masa ini kan kolimin tak salah bak masanya bak masa pengarang kitabnya terus si urau agam gaya orang raya berarti raya power lah bang tadi orang kerajaan ya orang kerajaan gaya bak Syekh Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau datang kepada Syekh Arsyad bin Abdullah Al-Banjari meminta kepada Syekh Arsyad untuk apa permintaan yang namun permintaan orang besar itu tidak bisa aku menyalahi oleh pengarang kitabnya bak masa ini. Barang yang diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan akan hatinya, nyo hatiku pengarang dan hatinya orang besar tadi. Dengan apa? Dengan cahaya tauhid dan ma'rifah, doa berarti. Putra permintaan daripada orang besar itu kepada Syekh Arsyad bin Abdullah Al-Banjari bahwa aku perbuatkan baginya suatu risalah. Gelake karang sebuah kitab, satu risalah. Orang besar tadi meminta kepada Syekh Arsyad Al-Banjari untuk membuatkan baginya satu risalah yang simpan, yang ringkas, satu risalah yang tipis dengan bahasa Melayu, baik dengan bahasa Arab. Gelake oleh orang besarnya nulis dalam bahasa Melayu, tapi beringkas. Man bak menyatakan putra asal kitabnya, bak menyatakan hakikat iman. Jadi asal muasal kitab ini terjadi dikarang hasil permintaan Surau Urang Raya. Nutulis selembar atau risalah yang tipis tentang hakikat iman. Berarti bak masanya sangat dibutuhkan, apalagi sekarang. Bak menyatakan hakikat iman dan bak barang yang membinasakan akan dia iman. Dua boh lah kayak permintaan. Risalahnya masalah tentang hakikat iman, yang kedua perkara-perkara yang menyebabkan rusak iman. Baik daripada perkataan rela iman, dari perbuatan sebab rela iman, dan daripada iktikad hati. Karena penyebab rusak iman lain sakai. Sebab melalui ucapan tu, melalui perbuatan tu, dan melalui iktikad hati. Jadi inti asal kitabnya cuma dua boh saja. Mana hakikat iman yang sebenarnya, dan apa saja perkara dari perbuatan, perkataan dan iktikad yang jid kerusak iman. Nyo permintaan orang besar tadi, Pak Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian pu manggejawab
oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Apa jawab beliau kala itu? Maka aku perkenankan, fa'ajabtuhu ila zalika, maka aku terimalah, aku perkenankanlah akan permintaan dia untuk berbuat risalah yang demikian itu, sesuai yang dilakukan. Dan jika tidak aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, gemerendah diri, lun akan lun buat satu risalah, tetapi aku bukan ahli dalam risalah itu. Itu bahasa haji adalah merendah diri. Kemudian wate Syekh Arsyad Al-Banjari perkenankan permintaan daripada orang besar itu tentang mengarang satu risalah I'tiqad Hakikat Iman dan yang reslah iman. Maka bak ujungji putrakan Arsyad, padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala. Gemunajah hilakai tolong ba Allah, dan berpegang Tunku Arsyad Al-Banjari artinya Allah. Putra bak mentahkikan yang dituntut, bak lumpuh betul tentang apa yang dimintai dan puatra yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku ubebejit lung. Puatra-puatra yang mudah tentangnya akan lung karang, puatra yang zahir bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Artinya yang genukil perkataan-perkataan ulama, ambil dari beberapa kitab. Karena kitab-kitab ulama dahulu kadang-kala tebay-tebay, bak baca urang agak sulit. Kemudian dalam bahasa Arab katanya pihana mufhum. Jadi gelakailah dalam bahasa Melayu, bak tebay tat beringkas diterima oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi Syekh Arsyad Al-Banjari gelakai tolong ba Allah Taala dengan gecok beberapa perkataan ulama yang mulia untuk kesusun kitabnya. Kemudian nyeboh tu nama wasammaituha kun Arsyad Al-Banjari, dan aku namai akan risalah tipis ini dengan namanya Tuhfatur Raghibin. Tubuh tu nan kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani, pada menyatakan hakikat iman segala orang mukmin dan bak menyatakan barang yang membinasakan dia i'tikad, yaitu riddah, segala mereka itu yang murtad, tentang sebab-sebab orang murtad. Dari perkataan je ke murtad, daripada perbuatan je ke murtad, daripada i'tikad je ke murtad. Bobohnan Tuhfatur Ar-Raghibin.